Ya, silakan ya. Silakan pakai cek tangan dulu. Pengambilan keputusan, alat bantu pengambilan keputusan untuk BKP. Nah, di sini memang benar Bu, banyak di luar sana itu program pemerintah tentang KP itu ada yang alami dan non alami. Nah, yang banyak di luar sana itu banyaknya yang non alami dan pemerintah memang menganjurkan yang non alami. Maksudnya non alami itu ada KB hormonal gitu Bu, ada hormon buatan yang bisa mencegah kehamilan seperti itu. Nah, untuk KB non hormonal atau KB alami itu ada kondom, mal atau metode relaksasi, terus ada lagi metode kalender atau menghitung siklus menstruasinya seperti itu. Kemudian ada juga suhu basal dan lain sebagainya. Tapi kalau itu terlalu rumit dan butuh ketelitian khusus. Kalau misalkan ibunya ini sudah pernah ber-KB? Oh belum, saya baru menikah juga sudah baru melahirkan, belum ada pengalaman ber-KB ya. Sebelumnya pernah berhubungan pakai kondom? belum. Oh belum pernah ya. Oh ya seperti itu. Nah untuk ibu sudah melahirkan berapa hari? Baru 5 hari. Oh ya. Nah untuk KB alami itu di sini ada metode aminorelatasi atau di mana ibu kan aminore itu tidak haid ya Bu ya. Iya. Saya buka aja langsung di sini. Nah di sini itu ada metode aminorelatasi di mana ibu itu sedang menyusui, full eksklusif. Iya. Menyusui ya, rencananya full sampai 2 tahun atau cuma 6 bulan atau 3 bulan? Full sampai 2 tahun. Oh iya, sampai 2 tahun. Ibu pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga? Saya ibu rumah tangga. Oh iya, baik. Jadi metode aminorelatasi ini cocok banget buat ibu karena ibu juga tidak bekerja ya, jadi bisa ASI eksklusif seperti itu. Nah, di mana ASI eksklusif ini usia bayi kurang dari 6 bulan dan bayi tidak diberi makanan atau minuman selain ASI Bu, jadi ASI eksklusif. Terus ibu itu belum mendapatkan haid, masih nifas ya Bu. Ya. Kemudian ibu menyusui bisa mulai mal atau metode aminorelatasi itu kapan saja. Tapi ada 3 syarat Bu, di mana ASI sangat baik bagi bayi diberikan sampai 2 tahun. Setelah bayi berusia 6 bulan atau lebih, ibu harus memakai metode KB lainnya. Jadi metode mal ini bisa sampai 6 bulan aja. Setelah 6 bulan ibu harus pakai metode KB seperti itu. Jika ibu tidak menyusui, sebaiknya memakai metode hormonal. Baik ibu bisa memakai metode hormon progestin misalnya suntik atau pil ya Bu ya, seperti itu. Tidak bisa memakai mal jika ibu mendapatkan haid 2 kali berturut-turut atau lebih setelah persalinan tidak dianggap. Nah, saat ibu menggunakan metode aminorelatasi, Bapak untuk mencegah kemungkinan gagalnya metode aminorelatasi ini, Bapak bisa menggunakan KB, kondom ya Pak ya, alat kondom ini. Berarti aku kirimannya Ini cara pemakaian kondom. Bapak sudah pernah pakai kondom Pak? Belum. Pernah ya Pak ya. Nah, jadi ini cara makainya itu bungkusnya dilepas dulu, kemudian dipasang saat ereksi ya Pak ya. Maksudnya saat penisnya ini mengencang seperti itu ya Pak ya. Ini tidak ada yang tabu ya Pak ya. Ya, ini kita belajar ya Pak ya. Kemudian pasang kondom sampai ke penis, kemudian setelah ejakulasi tahan cincin kondom agar tidak terlepas, kemudian tarik penis di vagina ketika masih ereksi, kemudian buang kondom atau bekas kondom bekas dengan benar ya Pak ya. Nah, pemakaian kondom ini nggak boleh 2 kali pakai, jadi harus 1 kali pakai. Kemudian
Selanjutnya, jadi kondom ini harus punya persediaan cukup banyak ya Pak, karena kan istrinya nggak pakai metode hormonal atau yang bertahun-tahun gitu ya Pak. Dan hal itu butuh intensitas yang cukup gitu, butuh perhatian yang cukup. Jadi untuk mengatasi kelalaian untuk perhatian terhadap hal ini, Bapak bisa menggunakan kondom. Jadi metode kondom sama mal ini memang berkolaborasi karena mal kan alamiah dan kondom itu kelebihannya Pak, itu bisa mencegah infeksi menular seperti itu. Kemudian untuk mencegah kehamilan itu sampai 85% Bu, gitu. Karena kan itu baru 5 hari ya Bu, baru 5 hari melahirkan, jadi butuh perbaikan untuk kembalinya harusnya ibu atau lahirnya ibu kembali ke bentuk semula. Kemudian untuk fokusnya ibu juga terhadap anaknya, bapak ibu ya, terhadap anaknya sampai anaknya cukup perhatian, maksudnya sampai usianya sudah besar, sudah bisa melalui banyak hal sendiri gitu ya Pak ya. Karena KB ini kan memang tujuannya kan untuk menjarakkan atau menghentikan kehamilan seperti itu agar penyebaran penyakitnya itu merata seperti itu. Ya, dari sini sudah cukup paham ya tentang mal sama kondom ini, apa ada yang mau ditanyakan? Untuk efek sampingnya apa ya namanya? Untuk efek sampingnya kondom itu adanya rasa tidak nyaman ya Pak ya, karena kan harusnya kan tidak pakai. Nah ini kan pakai, jadinya kayak dari hal itu. Tapi memang tujuannya kondom kan memang untuk menghalangi terjadinya kehamilan ya Pak, untuk keluarnya sperma ke rahim ibunya ya kan. Untuk kali ya Pak ya, ini ketahuan sama kondomnya, jadi agak tidak nyaman. Untuk ibunya sendiri tidak ada efek samping atau lain ya, karena adanya darah nifas tidak akan mempengaruhi kalau menggunakan kondom seperti itu. Udah ya, berarti mau pakai metode mal sama kondom aja? Iya. Mau nanya, biasanya kalau hubungan seksual itu kan kondomnya dapat sobek Itu pecah gitu ya Pak. Nah ya, kalau kayak gitu nggak usah khawatir Pak, itu bisa dicegah. Untuk mengatasi, untuk pencegahannya itu Bapak bisa memilih merek kondom yang bagus ya Pak. Jadi belinya yang dilihat kualitasnya dulu seperti itu. Nah di sini Bapak jangan jika kondomnya sudah robek, pertimbangkan kontrasepsi darurat sesegera mungkin. Nah misalkan waktu melakukan hubungan seksual kemudian kondomnya robek gitu ya Pak, langsung ada yang namanya pil darurat Pak. Jadi nanti langsung bisa menghubungi saya minta pil daruratnya seperti itu. Jadi pil darurat itu diberikan setelah melakukan hubungan seksual, tapi kayak tidak ada pencegahan sama sekali, misalkan tidak ada pakai kondom atau kondomnya robek, kemudian atau saat melakukan, misalkan pakai pada kasus IUD ya Pak ya, misalkan pakai pada kasus IUD, waktu melakukan itu terasa pergerakan IUD, jadi kan ada kemungkinan spermanya itu bisa masuk ke rahim karena IUD-nya kan bergeser ya Pak. Jadi itu langsung menghubungi bidan untuk mendapatkan pil darurat seperti itu. Nah untuk kondomnya sendiri itu banyak jenisnya ya Pak, jadi Bapak cari ini merek-merek yang bagus. Biasanya Sutra ya Pak ya, yang dibuat di Inmal itu banyak, di Apple juga banyak, jadi ada merek yang bagus. Nah kalau misalnya tidak ada kondom, jangan pakai kreditin bahan dasar minyak ya Pak ya, jadi dilihat bahannya juga begitu. Terus penyimpanan kondomnya ini bisa terlindung dari sinar matahari, tapi jangan ditaruh di kulkas ya Pak ya, ditaruh di tempat tersembunyi aja, jangan sampai terkena sinar matahari. Itu saja Pak dari dari pemakaian kondom. Kalau emaknya ini tolong dijaga nutrisi ibunya ya Pak, ingatkan ibunya makanannya sehat, kemudian jangan lupa minum vitamin pelancar ASI, jangan lupa makan minuman sehat seperti itu. Untuk produksinya ASI-nya itu juga berkualitas, dan ASI eksklusifnya itu juga baik untuk ibunya, untuk metode mal ini, dan juga
untuk bayinya Bapak seperti itu. Cukup Pak dari saya, ada pertanyaan? Enggak, cukup beda. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti tanda tangan ya Pak, karena sudah saya jelaskan, sudah saya konsultasikan tentang metode vaksin. Kemudian jangan lupa untuk 6 bulan selanjutnya itu kembali ke sini untuk menentukan pada gunakan setelah metode kondom ini dilakukan. Jadi mulai sekarang nanti dikomunikasikan lagi, jangan sampai lepas ya Pak. Sebelum 6 bulan kembali ke sini untuk melakukan metode vaksin selanjutnya seperti itu. Ya, cukup dari konsul saya Bu Bintang, terima kasih banyak. Ini sama-sama. Jadi saya pamit dulu ya. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih ya Bu, Pak atas kunjungannya. Ya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kondom dan metode aman relaksasi. Saya bagian Regita. Saya Dewi Nawasari, saya Bertami Yoka mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.